Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku ya. Channel yang akan membahas kisah kehidupan, kisah misteri, kasus kriminal hingga sejarah. Buat kalian yang baru saja bergabung di channel YouTube aku, jangan lupa ya, klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng kalian. Seperti biasa, sebelum mulai ceritanya, siapin dulu posisi ternyaman kalian. Dan kalau bisa jangan sendirian ya, karena cerita kali ini bakal bikin kalian mikir 1000 kali kalau ada yang ngajak nikah siri terus kenalannya lewat Facebook. Kisah ini terjadi di Aceh Utara, tepatnya di sebuah desa bernama Ulimadon. Kisah ini terjadi di kehidupan keluarga Ibu Irawati. Irawati ya, bukan Iraweka. Awalnya Irawati dan suaminya yang bernama Nurdin ini baik-baik saja. Kehidupan mereka ini bisa dibilang sangat sejahtera, teman-teman. Mereka ini memiliki sebuah rumah yang besar, harta yang cukup. Suami Irawati juga seorang suami yang penyayang dan ketiga anaknya yang sehat semua. Seolah sudah sempurna banget kehidupannya. Tapi seperti biasa, hidup itu kan nggak selalu lurus ya. Suami Irawati meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan warisan rumah mewah dan beberapa petak tanah untuknya dan anak-anaknya. Setelah beberapa tahun menjanda, di tahun 2016 Irawati menikah lagi. Sayangnya, pernikahan keduanya itu nggak berjalan mulus dan berakhir dengan perceraian. Dan dari pernikahan keduanya ini, Irawati dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Yazid. Dan dalam keputusan sidang perceraian itu, hak asuh Yazid jatuh kepada Irawati. Namun, setelah menjanda untuk yang kedua kalinya, ternyata takdir mempertemukan Irawati dengan sosok laki-laki bernama Aidil Saputra. Mereka ini ternyata kenalan lewat Facebook. Ya, Facebook, platform sejuta umat yang kadang jadi tempat mencari cinta, namun kadang juga jadi ladang masalah ya. Aidil sendiri berasal dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Usut punya usut ya, ternyata Aidil ini katanya punya masa lalu kelam sebagai preman di Jakarta. Namun, ia ini mengaku sudah bertobat dan sedang bekerja di Banda Aceh. Dari perkenalan mereka ini, Aidil sendiri sudah mengetahui jika Irawati ini memiliki rumah besar dan mewah. Ya, kalian tahu kan? Kebanyakan orang yang lihat rumah besar itu langsung kepikiran masa depan cerah, kaya raya, bebas finansial tanpa harus kerja keras. Ya enggak sih? Dan Aidil ini termasuk orang yang berpikiran begitu, teman-teman. Setelah masa PDKT yang cukup singkat, mereka berdua ini akhirnya menikah siri di kampung Aidil. Namun, tanpa melibatkan keluarga Irawati. Sudah pasti ini menjadi pernikahan yang ketiga untuk Irawati ya. Namun, ini hanya nikah siri. Setelah menikah, Aidil tinggal bersama Irawati dan keempat anaknya di rumah warisan almarhum suami pertama Irawati. Awalnya, kehidupan mereka ini terlihat baik-baik saja ya, walaupun Aidil cenderung tertutup dan kurang bersosial dengan tetangga dan keluarga si Irawati. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah demi masalah mulai bermunculan. Aidil sering kesulitan finansial dan untuk mengatasinya dia ini menyuruh Irawati menggadaikan 2 petak tanah warisan suaminya. Irawati yang merasa sangat terdesak ya, akhirnya dia pun menyetujui. Tapi seperti yang sudah bisa ditebak ya, uang gadai itu habis tanpa solusi. Sementara tanahnya harus ditebus, ya enggak sih? Karena hal ini, hubungan mereka ini semakin memanas. Aidil mulai menunjukkan sisi gelapnya. Dia ini sering emosi meledak-ledak, ancaman verbal, bahkan kekerasan fisik. Irawati yang ketakutan sempat meminta untuk diceraikan ya, tapi Aidil yang takut kehilangan tempat tinggal dan akses ke harta warisan membujuknya dengan berbagai janji-janji manis. Dan akhirnya apa? Mereka baikan lagi. Aidil kemudian menyusun rencana untuk menjual rumah besar itu dan pindah ke kampung halamannya.
Namun, ada satu kendala besar. Penjualan rumah membutuhkan persetujuan keluarga suami pertama Irawati. Ya emang ya, itu kan hasil kerja kerasnya suami pertamanya Irawati dong. Ya nggak bisa langsung dijual tanpa persetujuan keluarga, ya nggak sih? Ketika mereka berdua ini meminta tanda tangan persetujuan, keluarga suami Irawati langsung menolak. Mereka ini tahu ya, harta itu adalah jaminan masa depan anak-anak Irawati. Kalau dijual, bagaimana nasib anak-anak Irawati di masa depan? Penolakan itu membuat Aidil ini semakin marah. Ancaman-ancaman yang sebelumnya cuma kata-kata akhirnya menjadi kenyataan. Pada tanggal 6 Mei 2019, malam pertama bulan Ramadan, semuanya ini seperti berjalan biasa ya. Irawati, Aidil, dan anak-anaknya berbuka puasa bersama. Nah, malamnya Rizky, anak sulung Irawati ini pergi ke musola untuk tadarusan sekitar pukul 12 malam ya. Sedangkan di waktu luang itu Aidil dan Irawati sedang bersantai di ruang keluarga. Irawati sempat meminta uang 6 juta kepada Aidil untuk biaya sekolah anak-anaknya dan untuk biaya cicilan mereka. Sedangkan Aidil pada saat itu cuma punya uang 500.000 saja. Akhirnya Aidil ini langsung naik darah dan mereka bertengkar hebat di dapur. Aidil yang sudah sangat gelap mata mengambil pisau lipat dari tasnya dan menghabisi Irawati. Seketika ya teman-teman, Irawati pun tergeletak di lantai dengan kondisi yang sangat-sangat dan sudah tidak bernyawa. Keributan itu membangunkan anak-anaknya yang lain yang berada di lantai 2. Zikra dan Zikri turun ke bawah untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana. Nah, mereka ini menemukan ibunya tergeletak tak bernyawa dengan kondisi yang sangat-sangat. Seketika, Zikra menyuruh Zikri ke lantai atas untuk mengambil HP dan segera menelpon keluarganya. Ternyata Zikra ini mencoba menghalangi Aidil yang mencoba mengejar adiknya itu. Tapi Aidil yang masih diliputi amarah langsung menyerang Zikra hingga tergeletak bernyawa. Zikri yang panik belum sempat mengambil HP untuk mengabari keluarganya, tapi dia ini berhasil lari dari kejaran Aidil dan bersembunyi di balkon lantai 2 rumahnya. Mendengar keributan itu, Yazid, si anak bungsu Irawati ini yang berusia 1,5 tahunan, tiba-tiba keluar dari kamar dan memanggil ibunya sambil menangis. Yazid yang menangis tanpa henti itu membuat Aidil semakin panik. Ia akhirnya menikam Yazid dan menenggelamkannya di bak mandi sebelum kembali ke lantai 2 untuk mencari Zikri. Namun, waktu sahur ini semakin dekat. Aidil buru-buru mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri ke Banda Aceh. Namun ternyata sebelum Aidil kabur, dia ini sempat mengunci semua pintu akses masuk ke dalam rumah itu. Zikri, satu-satunya anak yang selamat, terpaksa melompat dari balkon lantai 2 untuk meminta bantuan kepada tetangganya. Dengan kaki yang terluka, ia menceritakan apa yang sedang terjadi. Akhirnya, warga dan pihak kepolisian datang ke rumah Zikri. Mereka ini sempat ya kesulitan untuk masuk ke dalam rumah yang sudah dikunci oleh Aidil. Tapi akhirnya mereka ini menggunakan tangga untuk masuk melalui lantai 2. Setelah warga berhasil masuk ke rumah itu, mereka semua ini dikejutkan dengan jasad Zikra yang tergeletak di lantai 2. Dan kemudian mereka pun turun ke bawah. Mereka semua semakin kaget dengan melihat jasad Irawati yang tergeletak di dapur dengan kondisi yang. Sementara itu, warga ini juga mencari keberadaan Yazid dengan harapan dia ini masih selamat. Namun, naasnya, warga dan para polisi menemukan Yazid sudah tidak bernyawa di dalam bak kamar mandi dengan kondisi yang. Semua orang yang ada di sana langsung histeris, panik melihat ketiga jasad itu. Sementara itu, Rizky, anak sulung Irawati, pulang dari musola. Dia juga kaget melihat rumahnya yang sudah banyak sekali warga dan aparat kepolisian di sana. Dan semua tetangganya mencoba menenangkan Rizky dan Zikri. Hanya mereka berdualah yang selamat dari kejadian mencekam malam itu. Tidak perlu memakan banyak waktu. Pada keesokan harinya, Aidil berhasil ditangkap di Banda Aceh saat mencoba melarikan diri ke Medan. Saat ditangkap, Aidil ini sempat berpura-pura kesurupan, mengklaim bahwa tindakannya dilakukan di luar kesadarannya. Jadi dia ini
berpura-pura kayak dirasuki setan gitu teman-teman. Namun setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian, ia akhirnya mengakui telah menghabisi Irawati dan kedua anaknya dengan sadar. Dan pada tanggal 10 Desember 2019, Aidil pun menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Luksukun, Aceh Utara. Majelis hakim pun menjatuhkan hukuman mati untuk Aidil. Saat itu, Aidil pun hanya bisa pasrah dan menyadari atas perbuatannya itu. Cerita ini adalah pengingat keras ya bahwa kepercayaan itu mahal harganya. Jangan mudah tergoda oleh janji-janji manis, apalagi dari orang yang baru saja kita kenal. Selain itu, pentingnya komunikasi dan perlindungan dari keluarga juga menjadi poin utama ya. Harta memang penting, tapi lebih penting lagi adalah siapa yang kita percayai untuk berbagi hidup. Jangan sampai ya, orang yang seharusnya menjadi pelindung malah menjadi ancaman terbesar di kehidupan kita. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan semoga kejadian yang seperti ini tidak terulang lagi. Amin. Semoga para korban husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu ceritaku kali ini ya teman-teman. Tentu masih banyak lagi detail cerita yang belum aku bahas. Dan bagi kalian yang punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.